selamat pagi adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat ke-18 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina, para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Matius pasal 1 ayat ke-18 sampai 24. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, bacaan Injil Matius hari ini menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah memilih dua orang yang begitu sederhana dan kuat dalam iman untuk menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maria adalah gadis yang bersahaja, tulus hati, dan dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan anak dari Roh Kudus. Begitupun dengan Yusuf mempelai dari Maria. Ia adalah seorang pria yang memiliki ketulusan hati, sehingga dipilih Allah untuk menjadi ayah dari Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Orang demikianlah yang dipilih dan dipercayai Allah untuk bekerja sama dalam karya keselamatannya. Dari Bunda Maria dan Bapak Yusuf, kita bisa memetik pelajaran yang berharga, yaitu tentang ketulusan hati. Tulus hati berarti memiliki hati yang suci atau mulus.
Contohnya seperti tidak mencemarkan nama baik orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Jadi, mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk menjaga ketulusan hati agar kita dapat dipilih dan dipercayai Allah untuk menjadi seorang yang menyebarkan karya keselamatannya. Semoga demikian. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir telantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.